Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia rahimani wa rahmatullah. Kita sekilas monggo kita bisa mengucapkan rasa puji syukur tentang masa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang ngantos dilanjut menika Allah kasih kami kenikmatan di belakang kita sedaya kasih yang lakukan. Bapak Ibu, Allah menika kalau memberi nikmat itu tidak terhingga. Kados sing dipundharaken Allah Ta'ala. Kain tak butuh nikmat Allah ila tusuha. Kalau kalian tuh tak butuh menghitung-hitung nikmat Allah, nikmatnya Allah, la tusuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tusuha mereka diantara maknanya adalah inqata'a. Jadi menghitung sampai berhenti, sampai selesai. Artinya sampai ada hitungan genapnya. Nah, Allah menyatakan bahwa kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa sampai utuh, tidak bisa berhenti saking banyaknya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara nikmat Allah yang paling agung yang harus kita syukuri adalah nikmat iman. Yang karena nikmat iman itu kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ini. Dalam rangka tolakul ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita berupa ibadah, termasuk ibadah shaum Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah bulan yang sering kita diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat risalah kita sah paling bahagia jumatan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumatan keluarganipun, para sahabatipun, serta sedaya badanipun ingkang istiqomah. Mugi para lenggah sami menika kalebet dados panjenenganipun Kanjeng Nabi ingkang istiqomah ingkang benjang berkati kangge syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta pinaringan husnul khotimah. Amin. Bapak tidak terangkan pulau asmanipun Joko, dipun kenal biasanya pun Joko Abu Nadan. Ini alumni SMA Negeri Palu. Terus ya secaket dari kosmodan kawan-kawan. Saya kuliah di Jogja. Atas belum bisa menikah. Sempat di Jakarta sekedar, langsung Pak Abdullah di Jogja. Jadi kebetulan liburan terus disuwun kali Mas Faiz sakit. Nanti kalian bapak ibu sedaya berbagi pengalaman, berbagi sedikit ilmu, mudah-mudahan apa yang kami aturaken menika saged manfaat kita sedaya. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan berkaitan dengan buah-buah ketakwaan. Takwa mereka termasuk perkara yang sering dipun sebut. Kita mereka mengenai masalah Al-Quran. Kita mengerti perintah pertama yang Allah cantumkan dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk ibadah. Perintah untuk ibadah. Kata sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru, dan seruan ini sifatnya umum dan Allah menggunakan sebutan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, manusia itu meliputi ada yang manusia yang sudah beriman, ada yang belum beriman. Dan biasanya kalau Allah menyeru dengan ya ayyuhan nas, itu perintah-perintahnya sifatnya umum. Kata misalnya kalau ya ayyuhan nas ubudu, wahai manusia beribadahlah kalian. Dan apa tujuan beribadah? Ibadah ini diperintahkan Allah dari manusia mengkoblikum sebelum kalian. Berarti dari dulu sampai sekarang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kita ibadah adalah
untuk menjadi muttaqun. La'allakum tattaqun, tattaqun mereka aktivitasnya, muttaqun mereka orangnya, menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman di ayat yang sering dikutip oleh biasanya pun Fatih kultumer ya, sampai kultum mereka biasanya pun mungkin ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sering dibawakan ketika terutama menjelang Ramadan biasanya ini dikutip bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana Allah perintahkan orang-orang sebelum kita dengan tujuan untuk bertakwa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lajeng perintah takwa ini disebutkan nalikanipun setiap khotib Jumat menyampaikan mukadimah khotbah Jumatnya. Ini menunjukkan bahwa takwa itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang kalau Allah itu perintahkan dalam berbagai macam kondisi, maka ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan kalau Allah perintahkan, Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah. Pasti wonten hikmahipun yang luar biasa. Nah, perintah takwa pun juga seperti itu. Ketika Allah perintahkan kita bertakwa, itu tersimpan hikmah yang luar biasa. Nah, di kesempatan sore ini, di kesempatan yang singkat ini, kita akan mencoba melihat apa di antara hikmah, apa di antara buah ketakwaan yang Allah janjikan untuk hambanya. Dan ini luar biasa, luar biasa. Nah, pulau tadi mau sakemawon ya, karena agama ini adalah riwayat. Jadi tidak bisa mengarang terus pulang, namun membawakan saja apa yang pun bawakan ulama itu. Kalau belajar kitab tentang judulipun Akmalul Qulub kasrat dening Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Yang baik pun jelaskan beberapa faedah, beberapa buah yang akan bisa didapat oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengatasi bunyi ketika disebut kata takwa, mereka maknanya itu adalah intisaru awamirillahi wa ijtinabu ma nahallahu anhu. Intisaru awamirillah, tunduk patuh, mematuhi setiap perintah Allah, wa ijtinabu, dan menjauhi ma nahallahu anhu, apa saja yang Allah larang. Ini pengertian takwa yang sering disampaikan, dan biasanya adik-adik kita dari anak-anak sekolah itu ini yang sering disampaikan. Takwa adalah perintah kepada mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan. Nah, itu pengertian diantaranya disampaikan oleh misalnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi itu takwa, makna pun takwa harus mengatakan. Nah, takwa itu adalah perintah dan termasuk sesuatu yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantaranya Nabi SAW nanti tahu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dengan pun kami perhatikan, jaka rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki atau seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ausini. Laki-laki ini minta untuk diberi wasiat, dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka kata Rasul, alaika bittaqwa. Wajib bagi kamu untuk bertakwa kepada Allah. Fa innaha jima'u kulli khairin. Karena sesungguhnya takwa itu adalah kumpulan setiap kebaikan. Ini satu riwayat mengatakan seperti itu. Di riwayat yang lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seseorang yang mendatangi beliau. Jadi pada awalnya ada orang yang mendatangi Rasul bertanya tentang takwa, kemudian oleh Rasul dijelaskan makna, meminta beri wasiat, kemudian Rasul berwasiat ketakwaan. Kemudian datang seorang laki-laki
menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian minta agar diberi wasiat, minta agar diberi nasihat. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, sa'al ta'amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabli. Walaupun engkau mengatakan, engkau bertanya sesuatu yang aku itu pernah bertanya juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kamu. Ini mengandung pelajaran Bapak Ibu sekalian. Dari para sahabat yang kami menilai radhiyallahu anhum, mereka itu kalau menjumpai Rasul meminta nasihat, diberi meminta nasihat, kemudian oleh Rasul diberi nasihat. Kemudian ketika datang orang lain yang meminta nasihat, maka yang disampaikan oleh para sahabat adalah apa yang diterima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berantai seperti itu sampai akhirnya nanti sampai pada kita hari ini. Tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Jadi agama ini riwayat. Terus Manawi kita membahas nopo kemawon berkaitan dengan fadilah, amal, keutamaan dan lain-lain. Itu harus kita cek. Ini kalau dikatakan, oh ini keutamanya ini benarkah ini ada riwayatnya atau tidak? Karena jangan sampai kalau kita kemudian mengamalkan sesuatu tidak ada dasarnya, eman-eman Bapak Ibu sekalian, eman-eman usia dan tenaga kita. Karena kalau kemudian kita mengamalkan kok ternyata ini tidak ada, tidak diajarkan oleh Rasul, kita khawatir sebagaimana yang Rasul katakan. Kata Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man sapa wong amila amalan sapa man amalan ing siji amalan laisa alaihi amruna kang amalan itu ora ing perkara ingsun fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Kalau ada orang beramal satu saja amalan, tetapi amalan itu tidak ada atau bukan dari yang kami sampaikan, bukan perkara kami, maksudnya bukan yang Rasul diperintah untuk menyampaikan pada kita, bahwa Rasul maka amal itu tertolak. Jadi kita sia-sia nanti umurnya sayang sekali. Dan itu berkaitan dengan bahkan hikmah takwa itu apa, ya kita harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Nah, ketika Abu Sa'id Al-Khudri ditanya lagi, diminta tolong beri wasiat, dia menjawab, engkau bertanya sesuatu yang aku dulu pernah menanyakannya pada Rasul. Maka kalau Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan, usika bitakwa, aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kulli syai'in, karena takwa ini adalah pangkal, pokok segala sesuatu. Ra'su itu kepala, maksudnya itu sesuatu yang paling penting. Jadi takwa ini adalah pangkalnya sesuatu, segala sesuatu. Ini sesuatu yang sangat penting. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, panjenenganipun ugi nate ngendika, dawuhipun inna ahadakum lan yazala bi khairin mattaqallah. Kata Ibnu Mas'ud menika sahabat ingkang mulia. Sahabat yang mulia, mereka paling wasiat. Sesungguhnya kalian ini tidak akan pernah bergeser. Maksudnya adalah senantiasa. Berarti kalian itu senantiasa berada di atas kebaikan selama kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh para sahabat yang mulia ini, yang ini adalah sumbernya wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa ketakwaan itu adalah sesuatu yang penting, yang harus kita pahami. Sehingga ketika disebutkan di ayat-ayat yang sering kita dengar dari para khatib, dari para dai, ittaqullah, Allah juga menyatakan seperti itu, bertakwalah. Bertakwa itu pasti sesuatu yang penting. Allah tidak akan mungkin menyampaikan sesuatu kalau tidak mungkin memerintahkan sesuatu kalau sesuatu itu tidak ada hikmahnya. Itu harus kita yakini. Dan kalau kita punya keyakinan seperti itu, sehingga ketika kita mendengar apa saja yang Allah perintahkan, kemudian kita mawas diri. Kita mawas diri mencari tahu ini maknanya apa, hikmahnya apa, sehingga apa yang Allah sampaikan itu kemudian bisa masuk dalam hati dan menjadi pendorong untuk kita lebih baik. Nah, apa di antara buah ketakwaan itu?
Ini kan sepindah. Itu at-taqwa sababu linaili rahmatillahi subhanahu. Takwa itu menjadi sebab seorang hamba itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Di antaranya ada hadis yang disampaikan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmatin. Baikun kaji Nabi, sesungguhnya Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi, itu Allah juga menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang. Terus selain menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 kasih sayang. Kullu rahmatin milku ma bainas samai wal ardh. Setiap rahmat, setiap kasih sayang Allah itu meliputi antara langit dan bumi. Meskipun jumlahnya atau besarnya itu harus memenuhi langit dan bumi. Faqasama minha rahmatan baina khalaqih. Kemudian Allah membagi satu dari 100 rahmat itu diambil, satu dari 100 rahmat yang Allah ciptakan itu diambil satu, kemudian dibagi ke seluruh makhluk, ke seluruh makhluknya Allah. Min awal zaman ila akhir, dari awal bumi diciptakan mulai ada makhluk sampai nanti yang kiamat. Satu kasih sayang Allah itu dibagi ke makhluk itu. Jadi dari awal makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, dari awal ada di bumi sampai akhir di bumi. Nah itu kasih sayang Allah satu, yang itu dibagi ke seluruh makhluk. Dari 100 diambil satu, satunya dibagi seperti itu. Biha taktiful walidatu ala waladihi. Dengan satu kasih sayang yang Allah bagi itu, akhirnya seorang ibu bisa berkasih sayang menyayangi anaknya. Wa biha yasraful wahsya wa tawirul maha. Dan dengan kasih sayang itu, binatang liar, burung-burung itu bisa minum air. Maksudnya adalah kasih sayang itu yang menyebabkan kemudian adanya kebaikan-kebaikan di alam dunia ini. Bahkan adanya makhluk yang itu berupa hewan atau binatang liar itu bisa mendapatkan manfaat, bisa minum, bisa mendapatkan faedah yang lain, itu juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu kasih sayang. Kemudian wabiha bitarohamu, wabiha bitarohamu kholah. Dan dengan kasih sayang itu kemudian makhluk itu bisa saling berkasih sayang juga. Fa'idah kana yaumul qiyamah, dan ketika nanti pada hari kiamat, qasaraha 'alal muttaqin, Allah itu akan membatasi kasih sayang itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tadi Allah menciptakan 100 kasih sayang. Diambil satu kasih sayang dibagi ke seluruh makhluk, dari awal sampai nanti akhir, dan seluruh makhluk tidak terhingga jumlahnya. Dan dengan kasih sayang itu bumi ini menjadi baik, orang bisa saling berkasih sayang, burung bisa mendapatkan manfaat dan lain-lain. Nah, yang seperti itu nanti pada hari kiamat, kasih sayang yang satu itu hanya akan diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Boten namung itu, wazadahum tis'a wa tis'ina, dan Allah tambahkan 99 kasih sayang yang tadi Allah simpan. Jadi ketika menciptakan langit dan bumi, diciptakan 100 kasih sayang, diambil satu dibagi, 99-nya disimpan. Nanti pada hari kiamat, kasih sayang yang satu itu dikhususkan untuk orang bertakwa, plus 99 yang Allah simpan itu akan diberikan pada orang yang bertakwa. Kalau satu saja dibagi ke seluruh makhluk, itu sudah seperti ini. Kalau kita melihat ada ibu
itu bisa berkasih sayang pada anaknya. Bahkan binatang liar, kalau kita lihat itu ada misalnya burung yang rela mengorbankan dirinya untuk dimakan binatang predator demi menyelamatkan anaknya. Binatang padahal tidak berakal, tapi kelihatan dia punya kasih sayang, mengorbankan dirinya agar anaknya selamat. Itu kan luar biasa. Nah, kasih sayang satu itu saja bisa seperti itu, apalagi nanti satu itu utuh plus 99 khusus orang bertakwa. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, di yaumil qiyamah itu kita sangat butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena khususnya nanti di yaumil hisab itu benar-benar situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat tegang. Bahkan di sebagian riwayat dikatakan kita ditemukan di pada masa saking panasnya juga orang bisa tenggelam dengan dirinya sendiri, tergantung dari amal mereka masing-masing. Nanti belum di hadapan Allah tidak ada orang yang bisa lari dari pengadilan Allah. Jadi kalau hari ini ada orang yang bisa lolos dari keadilan manusia, bisa lolos dari jerat hukum dan seterusnya, hidupnya kelihatannya nyaman gitu, itu nanti di akhirat mereka tidak bisa, bahkan menembus dengan kekayaannya tidak bisa. Tidak akan ada yang selamat lepas lolos dari keadilan dan detilnya perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu setiap kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Karena itu ketika Nabi mendapatkan satu kasih sayang kemudian plus 99 kasih sayang, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ini diantara fadilah atau buah yang bisa kita petik kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi mendapatkan kasih sayang Allah secara utuh. Kemudian buah yang kedua, takwa menika sabar uli kukulil amal, menjadi sebab diterimanya amal. Para ibu rahimani wa rahimakumullah, kita menika beramal pasti berharap agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika amal kita tidak diterima sia-sia. Umur yang kita habiskan, tenaga yang kita curahkan, kemudian ternyata zong, kalau kata anak sekarang itu zong, kosong, tidak ada apa-apa. Nah itu kan nolongsor ya, tidak berkorban, wah tidak tahu ada apa-apa. Nah, orang yang bertakwa itu dia punya potensi untuk amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Ya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk buah yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala jawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima, Allah hanya akan menerima amal dari orang yang bertakwa. Allah hanya akan menerima amal dari orang yang bertakwa. Mereka kasrah konten surat Al-Maidah ayat 7. Nah, karena Allah itu hanya akan menerima amal dari orang yang bertakwa, maka para salafus soleh dulu, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka itu sangat berharap amal mereka itu diterima. Ini ada sebuah riwayat. Mereka riwayat bercerita bagaimana sikap atau keyakinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang dijamin dari Kanjeng Nabi, termasuk sahabat yang mendapat jaminan surga. Disebutkan. Dakhala Sa'idun ila ibni Umar radhiyallahu anhu faqala li, ada seorang pengemis, seorang peminta-minta menjumpai Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ini apa? Saya salah menjumpai Umar ya, menjumpai Umar radhiyallahu anhu. Faqala li, kemudian Umar berkata kepada putranya, "Aqtihi dinar." Kata Umar radhiyallahu anhu, "Berilah dia 1 dinar." Seorang pengemis datang menjumpai Umar, kemudian oleh Umar putranya diberi perintah, "Tolong kamu beri 1 dinar." Dinar menikah Bapak Ibu, uang emas. Mana yang tepat 1 dinar itu setara dengan 2,4 atau 2, sekian gram emas.
setunggal gram emas itu saat itu pinter 1 juta gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah 1 dinar itu 2,4 berarti kan 2,4 juta. Pengemis datang tolong sini 2,4 juta sudah dinar. Ini zaman Umar radhiyallahu anhu. Nah saat ini atas receh gitu, goleki receh wah, aku kan betul-betul receh. Padahal minta itu betul-betul receh, sakit dia sing kata gitu. Berarti kalau betul receh betul Pak. Gambar Pak Presiden itu kalau teman misalnya. Jadi Umar radhiyallahu anhu sebenarnya aktif dinar, tolong beri 1 dinar. Pak Abu maka oleh Ibnu Umar putranipun di pengemis itu diberi 1 dinar. Falamah insorofa kola Ibnu Aqil. Ketika pengemis itu pergi maka putranya yang berakal ini yaitu Ibnu Umar yang cerdas ini, beliau berkata kepada ayahanda, taqabbalallahu minka ya Abi. Semoga Allah menerima darimu wahai ayahanda. Ini ciri anak yang soleh. Ciri anak yang soleh. Ketika bapaknya melakukan amal soleh maka didoakan taqabbalallahu minka ya abatahu, dan menyapanya juga menggunakan sapaannya bunda, sapaannya lebih abatahu. Itu menawi diterjemahkan ya mungkin ayahanda atau romohnya, ramanda misalnya. Karena selain abatahu bisa misalnya abadi atau abi misalnya. Biasanya kan abi, bapakku, tapi ketika menggunakan abatahu ini sapaan yang lembut, sapaan yang lembut. Menawi kemisawi mungkin di kalian bosok kromo inggil. Dan ini adalah bentuk birrul walidain, bentuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa bentuk bakti anak kepada orang tua diantaranya adalah berkata lemah lembut kepada orang tua. Berkata lemah lembut dengan bahasa yang sopan, nah itu adalah bentuk bakti. Sehingga beliau itu sudah menyapanya dengan sapaan lembut, kemudian mendoakan orang tuanya. Ini adalah anak soleh. Hidup saja sudah didoakan, apalagi ketika meninggal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidak mata al-insanu atau amalu ilamin salasa. Nanti itu kalau anak ada meninggal, kita semua meninggal, itu putus, amal kita itu cukup putus ilamin salasin kecuali 3 perkara. Ilamin sodakotin jariah, kecuali sedekah jariah. Wa amalin yang tafa'udihi, amal yang ilmi tafa'udihi, ilmu yang bermanfaat. Wa waladin sholihin yad'ulahu, dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi punya anak soleh ini adalah investasi yang luar biasa. Hidup saja kita didoakan, apalagi meninggal. Karena kalau anak yang soleh dia tahu keutamaan mendoakan orang tuanya, bahwa ini adalah bentuk bakti kepada anak, maka dia akan bersemangat mendoakan orang tuanya. Sahabat kemudian masuk ke Rasulullah itu pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ya Rasulullah, ayu amali afdal. Jika yang lain, ya Rasulullah, ayu amali akhadallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Atau ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Apalah maka kata Rasul, as-sholatu ala waktiha. Yang pertama adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Kita sholat tepat waktu, mereka berarti menunaikan hasil dan Bapak Ibu. Haibun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumai, kemudian ditanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Sumai, kemudian apa ya Rasulullah? Summa jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Yang pertama tadi sholat tepat waktu itu adalah hak Allah. Kewajiban hamba menunaikan hak Allah itu sholat tepat waktu. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Baru jihad fisabilillah. Padahal jihad itu amal yang luar biasa. Orang itu kalau mati jihad juga bypass, tidak pakai hisab, langsung lebet surga. Itu amal yang luar biasa. Kecuali kalau tidak ikhlas, kata seperti
Ingat pendawakan Kanjeng Nabi berkaitan dengan 3 golongan yang Allah panaskan neraka pertama kali untuk mereka. Di antaranya adalah orang yang berjihad tetapi dalam rangka mencari pujian manusia. Dia tidak ikhlas pada Allah. Karena itu justru amal soleh yang dia lakukan menjadi sebab Allah hinakan nanti di akhirat. Karena disebutkan dalam redaksi hadisnya itu dikatakan orang itu diseret ala wajhihi, di atas wajahnya. Jadi kalau kita bayangkan ditelungkupkan di tanah, diseret di wajahnya itu terus dicampakkan ke neraka. Wajah ini kan sesuatu yang kita jaga, berwujud simbol kehormatan seseorang. Karena itu ada istilah mencari muka, gitu. Cari muka. Padahal masing-masing sudah punya muka, masih mencari muka. Artinya agar orang itu melihat ke kita. Saking makomnya, ini wujud kehormatan. Itu dihinakan oleh Allah. Kalau dia beramal, meskipun amal itu soleh luar biasa, kalau tidak ikhlas dihinakan. Diletakkan di tempat yang kita injak dengan kaki kita. Diseret dengan neraka. Nah, birrul walidain tadi itu keutamanya di atas jihad fisabilillah. Karena Allah lebih paling dawuh bahwa rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan pada kalian untuk tidak beribadah hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah saja. Kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaknya berbuat baik. Jadi setelah Allah perintahkan berkaitan dengan memenuhi hak Allah untuk menauhidkan Allah, tauhid, baru kemudian Allah gandengkan dengan hak orang tua. Jadi ini pelajaran yang penting yang mesti kita tanamkan pada anak-anak kita, karena berbakti pada orang tua ini keutamaannya luar biasa. Dan ini wujud buah dari ketakwaan juga. Kalau orang itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah perintahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Itu di antara wujud dari ketakwaan seorang anak. Nah di sini kembali lagi ke riwayat tadi. Jadi Ibnu Umar kemudian mendoakan bapaknya setelah memberikan 1 dinar saja. Fakola, kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan. Kata Umar, kalau saja aku itu tahu bahwasanya Allah menerima dariku 1 saja sujud, au sadaqatan dirham, atau sedekah 1 dirham, lam yakun ibun akhataillah yang minal. Tidak ada sesuatu yang baik yang lebih aku cintai kecuali kematian. Jadi kata Umar radhiyallahu anhu, kalau aku tahu bahwa Allah menerima 1 sujudku, atau aku tahu Allah menerima 1 sedekahku, 1 dirham, dirham itu uang perak, lebih kecil dari dinar tadi. Kalau aku tahu bahwa Allah menerima itu, maka tidak ada keinginan yang lain kecuali kematian. Wah, kok mati? Harusnya ya mana ya saya tulis cari apal kekayaan dulu, misalnya yang lebih nikmat. Para salafus saleh, orang-orang saleh zaman dulu itu memang sangat kangen dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terbaik. Kangen untuk berjumpa dengan Allah dalam kondisi terbaik. Sehingga ketika tahu kalau amal diterima, maka sudah selesai. Saya ingin segera berjumpa dengan Allah. Kenapa kok begitu? Keranten dawuhipun, tadri iman yataqabbal Allah. Tahukah kamu kepada siapa Allah itu akan menerima amal soleh? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, karena sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Jadi beliau itu mengutip firman Allah pada surat Al-Maidah bahwa ada keyakinan dan harusnya seperti inilah kita. Karena Al-Quran itu dari kitab la raiba fihi. Allah dawuh dari kitab la raiba fihi. Al-Quran dari kitab itu ya Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya tidak ada keraguan ini kan apa? Pasti benar. Sehingga ketika Allah dawuh innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa, beliau sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu pun meyakini itu. Sehingga ketika beliau itu misalnya tahu bahwa ada 1
satu saja sujudku yang diterima, ada satu saja sedekah, satu dirham yang diterima, sudah aku ingin segera berjumpa Allah. Karena di antara buahnya tadi yang kita baca Nabi Dawud, bahwa orang yang bertakwa itu nanti akan mendapat satu kasih sayang plus 99 kasih sayang Allah sifat. Nah itu sudah luar biasa. Jadi itu adalah buah yang kedua. Buah takwa yang kedua itu apa? Allah akan menerima amal soleh kita. Dan ini luar biasa. Dan buah yang ketiga, takwa mereka menjadi sebab linajati min adabi dunia, menjadi sebab Allah selamatkan kita dari azab dunia. Takwa menjadi sebab Allah selamatkan kita dari azab dunia. Napa dasaripun? Dasaripun menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'ala wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa najjaynal, kami akan selamatkan. Siapa yang akan selamatkan? Alladzina amanu, orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan dia itu bertakwa. Ini sering ya kita mendengar iman dan takwa empat. Kita menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa pada Allah. Selalu tidak dengan iman dan takwa. Kenapa kok begitu? Karena tidak mungkin ada takwa tanpa iman. Iman ini adalah gerbangnya, dan takwa ini diantara jalan yang kemudian ditempuh di dalam gerbang itu. Orang tidak akan bisa bertakwa kalau tidak beriman. Bagaimana akan melakukan perintah Allah kalau dia tidak yakin? Nah, di antara makna iman Bapak Ibu, Allah secara bahasa maknanya pun pasti pun membenarkan. Maksudnya apa? Apa saja yang datang dari Allah, apa saja yang datang dari Nabi SAW, kita membenarkan, meyakini bahwa itu benar. Itu yang paling mendasar. Adapun makna iman sendiri, para ulama menjelaskan di antara maknanya adalah yang pertama, i'tiqadu bil qalbi, yakin dengan hati. Wa qaulun lisan, dan kemudian diucapkan dengan lisan. Wujudnya anak kalau misalnya itu dia syahadatain. Syahadatain itu kalimat syahadat. Datang Jogja juga disebutnya sekaten. Itu saking syahadatain. Dua kalimat syahadat. Wal amalu bil jawarih, dan amal dengan anggota badan. Jadi tiga unsur. Kalau disebut iman berarti ada i'tiqad bil qalbi, ada keyakinan dalam hati, kemudian ada qaulun lisan, ucapan dengan lisan, wa amal bil jawarih, dan amal yang anggota badan. Sehingga kalau misalnya ada jangan kok sholat ora usah sholat, ya sing penting yakin. Sing penting yakin. Itu berarti 6D sepertiga. Baru mengamalkan sepertiga dari iman. Belum lengkap. Nah, itu harus tiga-tiganya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau sebagai orang beriman, ya yakin, kemudian kita ingin mengucapkan syahadat dan ikrar kepada Allah sebagai wujud keyakinan itu, kemudian beramal. Kita sholat tepat waktu, kita bayar zakat, kita saum Ramadan, siang Ramadan, menikah, termasuk wujud dari iman kita. Nah, Allah akan memberi keselamatan, menyelamatkan orang-orang yang beriman, yang imannya seperti tadi, wakano, yang takun, dan yang dia itu bertakwa. Jadi setelah beriman, kemudian dia bertakwa. Mau-mauan yang diperintahkan Allah dilampaui, tidak dikerjakan. Apa saja yang dilarang Allah dijauhi. Dan disebutkan, maksudnya apa? Ainin ada di dunia. Al Fasir menjelaskan bahwa warna China, kami akan selamatkan ain min ada di dunia, yaitu dari adab dunia. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selamatkan kita dari adab dunia. Ini seru kan terjadi. Maka jadi 35. Baik, ini masih tersisa banget. Saya tutup dengan satu lagi. Ini di antara buah ketakwaan yang menikah, Allah janjikan bahwa orang yang bertakwa akan Allah beri solusi. Sebagaimana Allah berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan baginya makhrajan, jalan keluar, solusi atas segala permasalahan. Dan di antara bentuk solusi yang Allah berikan pada kita, yang Allah janjikan
La yahtasib, Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki Allah Bapak Ibu menikah boten terbatas hanya uang. Orang sekarang itu kalau memaknai rezeki itu namun misalnya pun duit-duit ya oleh rezeki, berarti omahe apik magrong-magrong itu oleh rezeki, bojone ayu oleh rezeki. Tapi rezeki Allah itu lebih dari itu. Kita mereka sangat sehat, bernafas dengan teratur, mereka bagian dari rezeki kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jentikan jari-jari kita ini setiap ruasnya bisa bergerak dengan lancar, ini rezeki. Bayangkan Bapak Ibu, manawi jentikan kita ini boleh saged ditekuk. Ini kulek mobil rekaos. Ini kulek saged ditekuk ini rekaos sangat. Nah, kita tapi jarang menyadari bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buah iman yang keempat kita cukupkan dengan 4 buah iman. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita untuk mengejar ketakwaan pada Allah. Yang keempat adalah Allah janjikan Allah akan beri sumber solusi. Kita itu hidup di dunia banyak masalah, gitu. Karena beri utang di mana nyaur, anaknya nakal, dan lain-lain. Dan kita berharap mendapat solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar mendapatkan solusi, maka kita upayakan bertakwa. Mastatoktum semampu kalian. Itu semampu kita. Ittaqullah mastatoktum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Itu semampu kita sendiri. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu mengatakan sakit. Pola aturakan mata yang ketiwan si menikah. Yang bagian yang paling penting adalah bahwa segala yang Allah perintahkan itu pasti ada hikmahnya. Dan ketika Allah perintahkan takwa, dan perintah takwa itu sering diulang-ulang, itu berarti takwa ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Sehingga monggo kita sami memperhatikan berkaitan dengan urusan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau panjenengan sami menika dipun paringi kemudahan, dipun paringi kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saged menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan Allah berikan keistiqomahan kita semua di atas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah pertemukan kita dengannya dalam keadaan iman yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Menika ingkang saged kula aturaken menawi wonten resipun menika saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, menawi wonten lepatipun menika karena kebodohan saya sendiri. Kita pungkasi kalian doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.